Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini sesuai dengan hasil pollingan kita Kima, sekarang kita akan lanjut membahas web novel Ryoshin wo Sakin volume 3-nya. Nah sebelumnya Kima, jujur aja lah ya, aku nggak tahu pasti lah apakah chapter yang kita bahas ini udah termasuk volume 3-nya atau masih volume 2-nya. Karena ya di webnya sendiri Kima juga nggak ada dikasih tahu. Jadi kayak cuman kumpulan list gitu aja lah. Cuman yang pasti, ini aku lanjut bahas dari part terakhir yang kita bahas waktu itu Kima. Dan pastinya juga kita pasti ngebahas chapter di volume 3-nya. Cuman yang kayak aku bilang tadi Kima, nggak tahu pastinya di chapter berapa baru masuk volume 3-nya. Yang pasti, secara keseluruhan, sampai part terakhir nantinya itu udah termasuk volume 3 kok Kima. Jadi tenang aja, oke? Nah jadi untuk part kali ini, akan merangkum mulai dari chapter 129 sampai 134, oke? Bella seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, aku nggak bosan-bosannya lah Kima untuk minta support kalian dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas mengenai fakta dan preview menarik terkait video yang akan kita bahas di channel ini Kima, oke? Bella no baca no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Oke, dilanjutkan pada saat festival olahraga sedang berlangsung. Nah, di part terakhir volume 2-nya itu Kima, sekolah Yuya dan Kaede sedang mengadakan pentas seni olahraga. Ya, por seni lah dibilang Kima. Nah, dilanjutkan dari sini. Sekarang ia lagi giliran klub sepak bola Yuya yang akan bertanding. Shinji juga berada di klub yang sama dengan Yuya. Jadi bisa dibilang mereka berdua mewakili kelas mereka dalam pertandingan kali ini. Nah, di sini baik Yuya maupun Shinji sangat termotivasi dalam pertandingan kali ini. Karena jika kelas mereka menang, maka mereka akan ditraktir makan satu kelas oleh wali kelas mereka. Namun tidak hanya itu saja. Hal yang paling membuat Yuya dan Shinji bersemangat ialah karena pacar mereka masing-masing yaitu Kaede dan Otsuki berada di pinggir lapangan dan menyemangati mereka secara langsung. Dan ya seperti biasa, pandangan iri dari para murid cowok pun mulai diarahkan terutama kepada Yuya. Di situ, Yuya hanya bisa bangga menyadari kalau Kaede yang bisa dibilang gadis terimut di sekolahnya hanya menyemangati dirinya seorang. Nah, selagi berpikir demikian, tiba-tiba Kaede dengan spontan berlari ke arah Yuya dan memberikan pelukan dari belakang. Yuya tersentak kaget karena serangan mendadak dari Kaede. Namun, selagi Yuya dan Kaede sedang bermesraan di pinggir lapangan, tiba-tiba Nikaido datang dan menegur mereka. Seperti biasa, Nikaido cukup tegas jika melihat Yuya dan Kaede bermesraan di depan umum. Dan seperti biasa juga, Kaede hanya mengeluh kesal karena Nikaido terlalu tegas. Namun Nikaido tidak memperdulikan keluhan dari Kaede dan malah fokus memarahi Yuya. Yuya pun yang tidak bisa melawan Nikaido hanya bisa meminta maaf karena pacarnya sudah berbuat ulah. Kemudian, Nikaido pun dengan segera mengajak Kaede untuk kembali ke ruangan olahraga karena mereka sebentar lagi akan ada pertandingan lagi. Kaede pun dengan cemberut merasa sangat berat karena harus berpisah dengan Yuya. Di sisi lain, Nikaido terlihat sedikit tidak tenang mengingat mereka harus melawan kakak kelas mereka. Nah, melihat ekspresi Nikaido barusan, Yuya pun mencoba menenangkan Nikaido dan menyemangatinya. Nikaido pun tersenyum seakan sedikit lega dan langsung pergi sambil membawa Kaede ke lapangan olahraga. Oke, kemudian dilanjutkan setelah pertandingan Yuya dan Shinji selesai. Pertandingan mereka dimenangkan dengan telak karena Yuya. Di sini Yuya bisa dibilang sangat on fire karena semangat yang diberikan oleh Kaede tadi. Jadi bisa dibilang Yuya lah yang mendominasi seluruh pertandingan. Nah, karena pertandingan mereka sudah selesai, Yuya dan Shinji pun memutuskan untuk pergi ke lapangan olahraga untuk menonton pertandingan Kaede dan Nikaido. Sesampainya di sana, pertandingan mereka baru saja dimulai. Yuya dan Shinji pun segera pergi menuju ke tempat yang sudah dijaga oleh Otsuki dari tadi. Nah, tempat tersebut cukup dekat dengan lapangan, sehingga Kaede dan Nikaido bisa melihat ke arah Yuya dan Shinji. Nah, dengan spontan, Yuya pun langsung berteriak dan menyemangati Kaede. Kaede pun menoleh dan seketika kegirangan melihat kedatangan Yuya. Kemudian Yuya juga sempat melirik ke arah Nikaido yang berdiri tepat di samping Kaede. Nikaido di situ terlihat sedikit kesal karena Yuya hanya menyemangati Kaede seorang. Nah, Yuya yang menyadari itu, mau tak mau pun ikut langsung menyemangati Nikaido juga. Nah, mendengar teriakan dari Yuya, Nikaido pun seketika tersenyum seakan kembali bersemangat. Dan ya, pertandingan basket putri pun dimulai.
Pertandingan kali ini sama persis seperti pertandingan sepak bola Yuya tadinya. Pertandingan didominasi kuat oleh Nikaido karena sudah mendapat semangat dari Yuya tadi. Dan ya, pertandingan basket putri pun dimenangkan telak oleh kelas mereka berkat Nikaido. Yuya pun merasa dengan memberikan semangat ke Nikaido tadi merupakan keputusan yang amat tepat. Oke, kemudian dilanjutkan saat Yuya dan Kaede sudah kembali ke rumah. Nah, di sini Kaede terlihat sangat kesal karena Nikaido mengambil semua peran dalam pertandingan basket tadi. Kaede merasa kesal karena ia tidak bisa memamerkan kehebatannya di depan Yuya dan malah Nikaido lah yang pamer di depan Yuya. Nah, karena tidak terima, Kaede pun meminta bayaran dari Yuya. Sebagai gantinya, Kaede ingin agar Yuya memanjakan dirinya dan menuruti semua keinginannya. Nah, mendengar itu, Yuya merasa kalau permintaan Kaede sangatlah banyak dan berlebihan. Namun Yuya berkata kalau ia tidak keberatan jika Kaede meminta satu permintaan saja. Kaede mendengar itu pun masih sedikit kesal, namun setidaknya ia masih mendapatkan satu kesempatan atas permintaannya. Kaede pun spontan berkata kalau ia ingin makanan penutup dari Yuya. Nah, mendengar itu, Yuya pun seketika bingung mengapa Kaede malah meminta makanan darinya. Kaede pun melanjutkan dengan berkata kalau Yuya sangatlah tidak peka. Kaede berkata demikian sambil langsung menerjang Yuya tanpa ampun. Mereka berdua berciuman cukup lama sampai akhirnya Yuya tidak tahan lagi dan langsung pergi duluan mandi dan meninggalkan Kaede. Kaede hanya tersenyum riang sambil sedikit memerah. Di satu sisi, Yuya sudah hampir tidak bisa menahan nafsunya, itu sebabnya ia memutuskan untuk langsung mengakhiri ciuman tersebut. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Yuya terbangun dan mendapati Kaede yang sudah berada di atasnya. Kaede terlihat seperti anak kucing yang sedang memanjakan dirinya kepada majikannya. Kaede mengelus-ngelus pipinya ke tubuh Yuya seakan ia masih setengah sadar. Yuya yang terkejut dengan situasi tersebut langsung spontan membangunkan Kaede. Namun Kaede seakan mengeraskan pegangannya dan menolak untuk turun dari tubuh Yuya. Kaede pun seketika berkata kalau ia ingin terus menempel dengan Yuya. Nah, mendengar itu, Yuya sebenarnya sangat senang. Namun di satu sisi mereka harus segera bersiap untuk pergi ke sekolah. Namun Kaede tetap menolak untuk turun dari tubuh Yuya. Kaede kemudian berkata kalau ia mau turun asal Yuya mau mandi bersama dengannya pagi ini. Mendengar permintaan mendadak dari Kaede barusan, Yuya pun dengan spontan menolak hal tersebut. Namun Kaede terus-menerus merengek agar Yuya setidaknya mau menuruti permintaannya kali ini. Mau tak mau pun karena tidak ingin terlambat ke sekolah, Yuya pun terpaksa menuruti permintaan dari Kaede. Kaede pun seketika kembali ceria dan mau turun dari badan Yuya. Kaede pun seketika berkata kalau ia menantikan kemenangan kelas mereka di hari ini juga. Yuya kemudian membalas kalau ia juga sangat menantikan pertandingan hari ini, karena jika mereka menang, maka mereka akan ditraktir makan oleh wali kelas mereka. Nah, mendengar itu, Kaede pun seketika membalas kalau hadiah kemenangan mereka bukan hanya dari wali kelas mereka saja. Kaede berkata jika kelas mereka menang, maka malam nanti Kaede dan Yuya juga akan merayakan kemenangan mereka secara pribadi, yaitu hanya mereka berdua saja. Ya, kalian tahu lah Kima mau ngapain mereka ya kan? Dan ya, seketika Yuya pun menghayal apa yang akan terjadi padanya malam nanti. Oke lah Kima, sekian pembahasan part satunya. Ya, kalian nungguin ya adegan bercocok tanamnya, ya kan? Cuma nggak tahu aku tak kalian Kima. Cuman tenang Kima, di part selanjutnya bisa kalian rasakan lah nanti itu, oke? Bella, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.